Sahabat Excellent, saya akan melanjutkan perbincangan saya dengan Bapak Sutiono Gunadi. Pak Sutiono, dalam mengembangkan edukasi dan juga penyuluhan kepada seluruh masyarakat Indonesia mengenai lingkungan hidup, apa sih Pak rencana Teknotama sendiri dalam 2 tahun ke depan dalam pengembangan ini? Ya, dalam pengembangan bisnis, kami berharap bisa menjangkau secara lebih nasional. Sekarang kita sudah menjangkau nasional, tapi sekarang kan plan kita masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Ya, kami harapkan 2-3 tahun ke depan kami sudah mulai bisa merambah ke pulau-pulau yang lain. Ke pulau-pulau yang lain ya. Nah, pulau yang terdekat ini yang mana nih Pak? Area Sumatera, Kalimantan, Sulawesi? Sumatera ya, karena industri juga sudah mulai tumbuh di sana ya. Kemudian mungkin Kalimantan itu juga ya, karena ada beberapa banyak perusahaan minyak dan pertambangan yang ada di sana. Bagaimana dengan seperti area Indonesia Timur, Papua dan sebagainya? Kami juga sudah jangkau, tapi artinya kami belum bikin plan. Jadi seperti limbah dari Manado, Sulawesi Utara juga kita sudah ambil dengan perusahaan mining di Papua ya, juga itu semua udah ada kerjasama. Udah ada kerjasama, tapi itu masih dalam jangka waktu panjang ya. Pak, harapan Bapak sendiri sebagai praktisi di dunia lingkungan hidup kepada Indonesia, mungkin kepada pemerintah, harapannya untuk pengembangan dan lebih concern lagi kepada lingkungan hidup ini seperti apa? Ya, pemerintah harusnya tetap konsisten juga. Jadi artinya kalau mereka yang tidak taat memang harus betul-betul dihukum, dan mereka yang taat ya harus diberikan reward yang sepantasnya supaya kelihatan sekali antara reward dan punishment. Perbedaannya ada ya. Dan kira-kira program-program apa lagi sih ya Pak yang perlu dikembangkan untuk mengedukasi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat? Program-program yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup banyak ya, seperti yang tadi saya sudah sebut, seperti lalu ada program Langit Biru, program-program Hari Bumi dan lain-lain sudah cukup banyak, hanya tinggal bentuk penyebarannya saja supaya lebih diketahui dan diserap oleh masyarakat. Yang program massal yang mungkin lebih boom gitu, itu ada nggak sih Pak? Ya, kalau massal ya umumnya kalau sekarang ya untuk mengurangi CO2, itu seperti penanaman pohon, misalnya dilakukan oleh salah satu perusahaan rokok, walaupun dia sebetulnya juga produknya kurang berhubungan dengan lingkungan, tapi dia sudah memberikan sumbangsih dengan menanam pohon dari ujung Pulau Jawa, ujung barat sampai ujung timur. Itu salah satu yang agak boom di situ. Bagaimana dengan industri otomotif Pak? Industri otomotif sekarang juga sudah mulai mengurangi pemakaian bahan bakar yang masih menggunakan fosil dan seperti premium atau solar itu kan sudah sangat menyedot. Itu juga sekarang sudah mulai menggunakan teknologi yang seperti listrik, jadi itu diharapkan akan lebih ramah lingkungan. Jadi kepada industri otomotif juga ya udah mulai dengan kan pameran-pameran yang dengan otomotif ya, mobil-mobil yang mesinnya ramah lingkungan ya. Sekarang juga produk-produk apapun sekarang sudah diberi kode green, nah itu artinya mereka sudah berusaha untuk ramah lingkungan. Karena dulu menggunakan dus yang kertasnya tidak bisa didaur ulang dengan baik, sekarang mereka sudah menggunakan dus packaging yang lebih ramah lingkungan, mengurangi plastik. Terus mengenai limbah di Jakartanya sendiri gimana sih Pak, mungkin menurut Bapak? Ya, kalau limbah rumah tangga itu memang menarik, tapi memang kita belum masuk sampai ke situ, walaupun memang sudah punya angan-angan untuk ke situ juga. Tapi memang ini perlu upaya yang jauh lebih tinggi karena limbah rumah tangga itu sangat complicated. Pertama yang paling susah itu adalah faktor bau. Itu sangat susah sekali karena kalau kita mau olah dimanapun, kita harus bisa menetralisir bau supaya jangan sampai orang nggak mau kita tempatin di situ. Ya, berhubungan dengan lokasi juga ya untuk proses pembuangan limbah ya Pak ya. Kalau kembali lagi secara pribadi nih Pak, Bapak sepertinya kan perjalanan Bapak mulai dari ICT sampai kepada sekarang di lingkungan hidup sudah tercapai gitu ya, step
by step gitu. Apalagi sih Pak impian Bapak yang belum tercapai yang mungkin Bapak ingin wujudkan dalam Nah waktu ini yang dekat? lucu, bagi diri saya sendiri, saya ini orang yang aneh, tidak pernah mimpi. Sehingga kadang-kadang teman saya tuh secara bercanda mengatakan, oh kamu itu memang harus jadi profesional, nggak bisa jadi bos, nggak bisa jadi pengusaha karena nggak pernah mimpi. Oke. Ya mungkin kalau orang mengatakan hidup mulai dari usia 40 tahun, siapa tahu saya bisa mulai hidup dari 60 tahun mulai jadi pengusaha, mungkin, tapi nggak tahu kapan saya mulai bisa mimpi. Oke. Jadi tapi tetap punya visi itu pasti Visi ya. itu harus ada. Harus ada gitu. Kira-kira apa lagi sih Pak setelah dunia lingkungan hidup ini Bapak geluti? Pengen masuk ke dunia bidang apa lagi? Ya kalau sampai saat ini sih saya masih belum memikirkan bidang lain ya, karena khususnya lingkungan hidup ini masih tantangannya masih banyak. Masih banyak. Dan banyak, boleh katakan banyak sekali karena ini belum katakan belum sampai setengahnya pun kita belum capai, sehingga sebaiknya kita tetap fokus, jangan memikirkan kemana-mana dulu supaya ini bisa teratasi dengan lebih baik. Oke. Pak, apa pelajaran hidup dan makna hidup yang Pak Sutyono temui atau dapatkan sepanjang Bapak menjalani kehidupan sampai saat ini yang bisa Bapak bagikan kepada sahabat Excellent? Ya, saya sih dari dulu tetap tidak pernah mau menggurui siapapun, tapi kalau saya boleh berbagi, saya ingin berbagi pada sahabat Excellent bahwa hidup itu harus dinikmati. Jangan hidup hanya untuk mengejar materi, mengejar kekayaan. Walaupun saya tidak munafik mengatakan nggak perlu uang tetap perlu, tapi jangan kita diperbudak oleh uang. Karena kita juga harus bersosialisasi dengan baik, kita harus melihat ke bawah, kadang-kadang walaupun kita harus melihat ke atas juga. Makanya yang penting bagi hidup itu supaya kita tidak sering dimusuhin orang, itu lebih baik kita harus balance. Jadi kita kadang melihat ke atas, kadang melihat ke bawah, kita bisa mendapatkan sesuatu, tapi kita juga harus berbagi ke yang lain. Dan mungkin bisa ada sedikit tips yang bisa Bapak berikan sehingga perjalanan hidup Bapak ini kan bisa menjadi sebuah inspirasi dan motivasi kepada sahabat Excellent dan seluruh pemirsa dimanapun berada. Ya, kalau tips yang saya bisa bagikan, kita sebagai manusia itu yang paling utama dalam kehidupan ini adalah kita harus jujur, karena dengan kejujuran itu kita bisa dipercaya oleh siapapun, karena tanpa kejujuran orang sudah langsung membuat barikade terlebih dulu. Tapi dengan kita jujur dengan siapapun kita bisa berinteraksi dengan mudah, jadi orang akan dengan mudah mengungkapkan persoalan dia, lalu juga bisa memberikan solusi-solusi apapun tanpa takut bahwa dia akan ditelikung atau apa. Gitu. Oke. Itulah yang menjadi pegangan gitu ya yang bisa diberikan kepada sahabat Excellent untuk menjalani kehidupan karir maupun bisnis mereka. Terima kasih banget nih Pak Sutyono atas kehadirannya dan juga sudah berbagi kepada sahabat Excellent dan seluruh pemirsa dimanapun berada. Pemirsa, tak terasa sudah 60 menit saya menemani Anda bersama dengan Bapak Sutyono Gunadi. Semoga perbincangan kami mengenai perjalanan hidup maupun karir Bapak Sutyono Gunadi di dalam membangun kehidupan karir maupun personal dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi Anda untuk meraih sukses di masa mendatang dalam kehidupan karir maupun bisnis Anda. Saya Lisa Sopakua beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Strive for excellence.